Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan tentang materi keislaman di klinik Ramadan. Saya Rustam Effendi hari ini bersama dengan Bapak Haji Hayudin SAG, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, akan membicarakan tentang konsep Islam dalam menjaga kesehatan. Ya, kita ketahui bersama bahwa Islam itu merupakan Islam yang syamil, yang sumul, yang sempurna, termasuk pada hal-hal kesehatan. Islam itu ada di sana. Alhamdulillah hari ini Pak Haji Hayudin sudah bersama dengan kita, akan memberikan bagaimana pandangan Islam atau konsep Islam dalam menjaga kesehatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Ustaz, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli makan wa ala kulli hal. Hamdan yuashi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali, sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Alhamdulillah. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, begitu juga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan mudah-mudahan nantinya kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan membahas masalah konsep Islam dalam menjaga kesehatan. Sebenarnya pencetus daripada kesehatan itu adalah Islam sebenarnya. Islam, keduniaan Islam itu. Karena masalah puasa saja sebenarnya kita disuruh berpuasa supaya kita sehat. Nabi sendiri menyatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya sehat. Kenapa dikatakan berpuasalah kamu supaya sehat? Karena kalau kita melihat selama ini, selama 11 bulan kita peras daripada mesin yang ada di dalam perut itu bukan main. Jangankan masalah perut saja, di dalam perut kita itu yang menggiling semua itu makanan-makanan. PLN saja yang pakai mesin kalau tidak ada istirahatnya kan akan hancur, cepat rusak. Sama dengan dalam tubuh kita. Makanya Nabi menyatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Jadi, dan loya bukan berarti sehat ya. Iya, loya bukan berarti tidak sehat, tetapi karena adanya proses di dalam itu. Dan memang orang tua kita dulu kalau menyuruh anaknya untuk berpuasa karena dia melatih itu sejak dari kecil,
dia memang selalu katakan tidak ada yang mati gara-gara puasa. Tidak ada. Makanya orang-orang tua kita dulu itu selalu mulai dari kecil itu dia ajarkan anaknya untuk melaksanakan ibadah puasa, karena prinsipnya tidak ada orang meninggal gara-gara puasa. Tapi disitulah juga Nabi SAW menyampaikan, apabila engkau mau berpuasa maka sahurlah, bangun sahur, karena di situ juga ada berkah di dalamnya. Walaupun kata Nabi, walaupun itu sedikit, karena ada berkah. Jadi itu. Kemudian masalah menjaga kesehatan ini pernah Ibnu Abbas mendatangi Rasulullah SAW. Beliau itu meminta kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan suatu doa yang sangat baik bagi dirinya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ibnu Abbas, mintalah kepada Allah ampunan, kemudian kesehatan. Jadi dua yang disampaikan kepada Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ampunan dan kesehatan. Iya, ampunan dengan kesehatan. Kemudian karena Ibnu Abbas belum puas terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, maka dia datang kembali. Itu tujuan anunya mungkin bukan tujuannya itu. Tetapi setelah dia mendatangi, maka Rasulullah menyampaikan, karena itu Ibnu Abbas adalah paman Rasulullah. Setelah dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya doa yang sangat baik bagiku. Apa kata Rasulullah? Hai pamanku, hai pamannya Nabi Rasulullah SAW, saya sudah sampaikan, mintalah kepada Allah tentang kesehatan, dan hari ini saya tambah, mintalah kesehatan dunia dan akhirat. Iya, kesehatan dunia dan akhirat. Dia sambung Rasulullah, dunia dan akhirat. Masya Allah. Dunia dan akhirat. Artinya kan bukan hanya masalah kesehatan itu, bukan hanya di dunia, tapi juga termasuk di akhirat. Jadi Rasulullah menyampaikan, mintalah hai pamanku kepada Allah kesehatan dunia dan akhirat. Dan itu adalah merupakan hadis Ahmad dan Tirmizi dan Al-Bashar. Jadi rawahu Ahmad, Tirmizi dan Al-Bashar. Kemudian ada beberapa upaya sebenarnya agar tetap kita sehat. Itu sudah diajarkan dalam agama kita, bagaimana supaya kita tetap sehat, baik itu dalam menjalankan ibadah puasa ataukah di luar daripada Ramadan. Islam mengajarkan yang pertama adalah mengatur pola makan dan minum. Iya, jadi makan memang ini. Iya. masalah makan ini. Iya. Agak susah dihindari ini. Ya itu. Jadi kita disuruh untuk mengatur pola makan dan minum. Jadi makan saja tidak begitu memaksakan diri untuk banyak makan. Karena kalau banyak makan dalam satu kali itu juga termasuk suatu penyakit. Iya, menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu kita disuruh untuk mengatur pola makan. Jangankan makan, itu minum saja disuruh kita untuk mengatur. Jangan terlalu juga. Sama dengan kita kan kadang kalau mau berbuka sudah ada semua di situ. Banyak minuman-minuman, banyak. Tetapi apa yang terjadi setelah kita berbuka puasa hanya seteguk saja, berapa teguk sudah alhamdulillah. Itulah sebabnya juga kita diminta untuk berdoa pada saat berbuka puasa, karena disitulah semua letaknya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dalam Al-Quran juga disinggung, surah Abasa ayat 24, fal yanzuran insanu illa ta'am. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi Allah sendiri menyatakan sepantasnya kita sebagai manusia senantiasa memperhatikan makanan kita. Makanan yang bergizi ya. Iya,
termasuk makan bergizi, kemudian mengatur pola makanan kita. Ya. Kemudian yang kedua, sebelum saya masuk kedua, di dalam surah Al-Baqarah, begitu juga surah Al-Ma'idah, Al-Anfal, An-Nahl, kemudian di lainnya juga itu telah menekankan dua sifat daripada makanan kita. Ada dua sifatnya yang kita diperintahkan untuk makan. Yang pertama itu halal, kemudian thayyibah. Itu ada dalam Al-Quran, halalan thayyibah. Jadi halal dengan thayyibah, halal dengan yang baik. Karena ada juga memang halal tapi tidak baik. Artinya tidak cocok bagi tubuh kita, jangan kita makan. Jadi kadang kita memaksakan maunya mau makan semua, padahal ada yang tidak cocok juga bagi kita. Sudah terbatasi. Iya, mesti dibatasi. Apalagi kalau umur seperti saya, tentu kadang saya batasi. Nah, karena artinya kan menjaga kesehatan demi kesehatan kita. Prinsip sebenarnya ya sudah tahu makin dulu itu. Ya, kita sudah pernah merasakan itu, tidak usah kita terlalu untuk makan yang banyak. Karena yang biasa-biasa saja. Karena Rasulullah sendiri juga seperti itu, dia mempraktikkan seperti itu. Mana sebenarnya dari segi makanan ini saya sudah praktikkan juga sendiri. Kalau kita memang mau sehat tentang pengaruh dari makanan, coba kalau kita makan dan makanan itu sangat enak sekali. Apalagi kalau sudah kita makan ternyata enak sekali, coba kita berhenti dulu. Coba berhenti. Nanti bisa beberapa jam, misalnya kalau kita mau makan lagi, mau coba, tidak apa-apa, makan coba lagi. Tapi pada saat kita merasa bahwa sangat enak sekali makanan itu, coba langsung berhenti saja dulu. Bukan minum. Seperti menahan juga. Menahan. Kita tahan. Sebenarnya menahan nafsu sebenarnya, tapi jangan juga termasuk menjaga kesehatan kita. Karena biasa kalau sudah terlanjur enak, biasa sudah. Tapi saya alhamdulillah sudah beberapa kali itu saya selalu praktekkan itu. Kalau sudah terlalu enak saya rasa, saya langsung berhenti. Tapi memang biar enak itu kalau enak duduk juga tidak bagus. Sama dengan makan banyak duduk juga. Betul. Tidak masalah, apalagi ada dudunya. Banyak duduk. Betul. Betul. Jadi Al-Quran sendiri mengatakan jagalah makanan yang kau makan itu adalah halal dan yang baik. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan beraktivitas dan istirahat. Keseimbangan. Beraktivitas dan istirahat. Iya. Nabi sendiri menyampaikan bahwa badanmu itu mempunyai hak. Badan kita, kata Nabi, itu mempunyai juga hak untuk istirahat. Jadi sesibuk apapun kita, pekerjaan apapun kita yang kita kerjakan, ingat tubuh kita perlu istirahat juga. Istirahat. Artinya ada istirahat. Nah, itulah pernah ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya itu tidak pernah berhenti puasa. Saya selalu puasa. Ya Rasulullah, pada saat malam saya selalu bangun salat tahajud, biasa sampai subuh. Apa kata Rasulullah? Hai sahabatku, tubuhmu itu juga perlu istirahat. Saya juga ini manusia, saya ini nabi, tapi kadang saya puasa, kadang juga tidak puasa. Kadang juga tahajud, kadang juga saya berhenti pada saat malamnya itu. Karena tubuh saya juga, tubuh itu memerlukan istirahat. Kemudian yang ketiga, berolahraga. Olahraga. Rasulullah sendiri juga menganjurkan untuk berolahraga. Olahraga fisik ya, jangan olahraga catur saja. Artinya kan olahraga itu kan ada beberapa macam, tetapi jangan kita berpusat ke situ. Artinya kan olahraga ada olahraga otak, ada olahraga tubuh. Ada apa-apa, yang penting kan itu tidak bertentangan dengan agama. Karena kesehatan itu bukan masalah kesehatan tubuh, tapi kesehatan otak juga.
Artinya kan kalau otak beku kan enggak jalan kan enggak ada masalah, yang penting tidak bertentangan dengan agama. Iya. Kita tidak gunakan kepada hal-hal yang negatif. Iya. Kemudian yang keempat adalah menjaga kebersihan. Kebersihan di sini adalah berwudu. Karena itulah termasuk dianjurkan dalam agama kita, malah kita dianjurkan oleh Rasulullah senantiasa berwudu kalau sudah bernajis lagi, artinya lepas wudu kita diminta oleh Rasulullah berwudu kembali, karena itu adalah menandakan kebersihan dalam diri kita sebagai manusia. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Ya, saya kembalikan. Syukron, jazakallah khairan Ustaz. Iya. Alhamdulillah, memang Islam dengan kesehatan itu sangat erat kaitannya ya. Alhamdulillah. Iya. Memang bagaimana kita beribadah dengan baik kalau kondisi kurang sehat. Oleh itu memang kita perlu menjaga kesehatan. Alhamdulillah teman-teman, paling tidak hari ini kita mendapatkan 4 tips ya untuk menjaga kesehatan kita. Yang pertama, mengatur pola makan, jangan berlebih-lebihan, karena kalau berlebih-lebihan itulah yang akan mengundang memicu terjadinya penyakit. Kemudian yang kedua, beraktivitas yang seimbang ya, dan beristirahat, karena fisik kita itu kata Ustadz butuh juga haknya ialah istirahat. Saya pergi kerja dari pagi sampai sore atau bahkan malamnya ya, jadi mengurangi waktu istirahat juga akan memicu penyakit. Kemudian yang ketiga adalah olahraga ya, kalau saran dokter saya 30 menit kayaknya per hari. Iya. Olahraga fisik ya, sehingga ada pelemasan otot ya setiap hari ya. Ya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan ya, kebersihan lahiriah kita, jasad kita senantiasa dibersihkan, makanya bahkan ditutup dengan wudu yang membuktikan bahwa itu kita sudah bersih dan suci. Malah sebenarnya saya tambahkan sedikit, kebersihan di sini termasuk bersiwak atau sikat gigi. Karena Rasulullah sendiri menyampaikan seandainya tidak memberatkan umatku untuk bersiwak atau bersikat gigi itu, saya perintahkan setiap pada saat ini melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu, saya perintahkan untuk melaksanakan itu, bersiwak atau gigi. Iya, karena itu termasuk kebersihan. Iya. Alhamdulillah. Jadi memang kita perlu menjaga kesehatan kita, dan memang itu merupakan perintah dari Allah. Insya Allah kalau kita melaksanakannya maka kita akan mendapatkan pahala. Bukan sekedar kita mendapatkan sehatnya, tapi kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan ini mendapatkan pencerahan kepada teman-teman sekalian, dan kita bisa mendapatkan juga kesehatan di kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya Ustaz, kemarin ada yang bertanya tentang karena sempat kemarin ada kata-kata tawasul ya Ustaz. Iya. Sampai ada yang bertanya apa itu yang dimaksud dengan tawasul, dan apakah ada syarat khusus untuk itu? Iya, makasih. Alhamdulillah. Yang dimaksud dengan tawasul itu biasa kalau kita berdoa kita sandarkan, atau kadang kita menyebut sesuatu dalam doa. Jadi kita menyebut sesuatu atau menyandar kepada sesuatu dalam berdoa. Suatu contoh misalnya, dengan banyaknya salawat kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah dengan salawatku ini mudah-mudahan Engkau terima doaku. Atau dengan kebesaran Nabiullah Muhammad SAW, terimalah doaku.
Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam. Bertawasul kepada Nabi. Yang pertama dulu saya sampaikan Nabi Nuh alaihissalam. Itu didapat bekas kapalnya itu ada tertuliskan di situ. Di kapal. Iya, didapat di tulisan di kapalnya itu, di papan kapal itu bertuliskan dengan apa namanya? Dengan keberkahan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keturunannya, ya Allah terimalah doaku. Itu. Ya, kita bertawasul. Iya, dia bertawasul. Keberkahannya Nabi. Iya, keberkahan daripada Nabi dan keluarganya. Itu tulisan di situ di kapalnya Nabi Nuh. Itu salah satu yang bisa mengijabah doa. Iya, kita. termasuk ijabah. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam. Pada saat Nabi Adam diusir dari surga sampai di bumi ini, karena Allah Subhanahu wa taala sangat murka sekali kepada Nabi Adam pada saat itu. Nah, iya, dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia berdoa dan dia langsung teringat pada saat dia diciptakan atau dihembuskan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia itu disembuhkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, di tiang-tiang aras itu dia melihat nama Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi Adam? Dengan keberkahan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah terimalah taubat saya. Allah pada saat itu langsung bertanya, "Hai Adam, dari mana engkau tahu siapa itu Muhammad? Dari mana engkau dapat itu nama Muhammad?" Maka Nabi Adam menyampaikan, pada saat engkau memberikan ruh kepadaku, saya lihat di tiang-tiang aras. Nah, di situ nama engkau ya Allah disambung dengan nama Muhammad. Saya berpendapat bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyandingkan namanya dengan nama Muhammad kalau bukan tercintanya Allah Subhanahu wa taala ini. Maka saya bertawasul kepada nama Muhammad, ya Allah ampunilah saya. Apa kata Allah? Saya mengampuni dengan nama Muhammad itu. Andai kata bukan Muhammad, saya tidak ciptakan kamu. Itu. Jadi Nabi Adam saja bertawasul kepada Nabi. Ya, apalagi kita. Ya, tapi dengan tata cara, dengan tata kerama, dengan baik. Nah, dalam berdoa itu. Iya. Iya. Ya. Gitu. Ya. Ya. Alhamdulillah ini pertanyaannya Bapak Samsul Jafar ini. Oh iya. Kemudian ada lagi pertanyaan, Ustaz, ada dari Adis Inggi. Dia bertanya, apakah berdoa setulus hati dengan mengucurkan air mata itu bisa diijabah doanya, Ustaz? Masya Allah. Sebenarnya doa setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kalau kita bersungguh-sungguh, semuanya diterima oleh Allah. Semua diterima. Cuma kadang Allah Subhanahu wa taala menunda. Ataukah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan semua di dunia, tapi menyimpankan untuk akhirat. Kalau tulus hati kita untuk berdoa kepada Allah, semua diijabah oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak ada doa tidak diterima, semua diterima sebenarnya. Apalagi kalau meneteskan air mata karena ketulusan hati, meneteskan air mata. Dan ingat, yang namanya air mata kesungguhan karena taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan memadamkan api neraka. Setetes air mata yang jatuh karena kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh, itu yang dapat memadamkan api neraka. Iya. Jadi semua doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang ada yang doa kita misalnya mau beli mobil, karena Allah memandang bahwa kalau kamu dikasih mobil pasti akan begini, maka
dikasih yang lain. Yang lain. Tapi kita Tidak. tidak tahu bahwa sebenarnya Ini sudah diijabah doa saya, tapi dikasih yang lain oleh Allah. dikasih Itu. pengganti. Ya dikasih pengganti, so, pasti ada. Nah semua doa, apalagi ketulusan kita berdoa kepada Allah, apalagi lebih-lebih bertawasul kepada Nabi, insya Allah itu semua diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, demikian. Iya, Iya, makasih banyak Ustaz. iya, iya. Jadi memang Islam itu sangat membawakan kita kesejukan dalam hari-hari kita ya, sehingga Betul. tidak ada galau. Semua yang kadang kita galau dengan masalah-masalah itu, Iya, Allah iya, sebenarnya menjawabnya, termasuk doa-doa kita. Kadang mungkin kita sudah bertahun-tahun berdoa tapi merasa kenapa yang saya minta tidak diterima. Ya bisa jadi betul. diganti ya. Iya, bisa jadi yang diganti yang Atau lain. nanti disimpankan kita di hari akhir. Tapi Iya. karena tidak puas juga saat kalau disimpankan karena ya. Tidak, disitulah letaknya kita memang sebenarnya memberikan kesabaran sebenarnya. Iya. Kemudian Allah sendiri menyatakan kan pergunakan akal kamu. Ini supaya kita gunakan. Oh ternyata, oh ada di sini sebenarnya. Mungkin juga doa kita yang lain tapi diberikan oleh Allah seperti keselamatan dalam perjalanan misalnya. Dalam bentuk yang lain. Iya, bentuk yang lain. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, sekali lagi makasih banyak Ustaz Iya, atas sama-sama. kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.